Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaifalukunna ummahat? Khairi, alhamdulillah Ustazah. Dah, alhamdulillah bikhair ya Ustaz. Ya, insyaallah hari ini kita mulai pertemuan kita membahas tentang soal UTS ya sekitar 2 pekan yang lalu. Ini yang udah hadir baru 27 orang, 26 ya karena saya punya 26 orang. Ya semoga teman-teman yang lain segera bisa hadir. Yang hari ini kita bertepatan juga dengan online karena memang secara dari panitia dan saya pun kebetulan sekali gitu ya, kemarin sempat ada gimana ya ini nggak lama dari panitia offline pun ada kendala juga untuk hadir dan pas juga saya jadi hari ini kita ke online terlebih dahulu dan insya Allah tidak mengurangi kualitas karena kita pas bahas di soal UTS ya karena pasti pakai layar di Zoom ya pembahasan UTS Darul Makhraj. Sebelum saya mulai dan mau ditanyakan dulu Umahat. Tidak ya kayak kita ini ya kita isi ya HP online. Ya kita jawab bareng-bareng jawab bareng-bareng. Yang mau interaktif boleh nanti dibuka mic-nya setelah saya bacakan soalnya. Nah, soal di bagian ini diminta jawablah soal ini dengan menyebutkan di mana makhrajnya. Jadi yang warna ungu di atas itu soal global untuk di halaman ini. Makhraj huruf H di mana H? Di mana H? Tenggorokan bagian tengah. Iya, lihat soalnya di sini. Katup epiglotis dengan dinding tenggorokan. Nah, umahat huruf dia betul daerah tengah tenggorokan, tapi harus ada rincian. Tidak mungkin huruf itu keluar dari tengah saja. Coba Antuna tengah tenggorokan, bisa nggak keluar? Kalau cuma tengah aja nggak bisa. Harus ada organ yang mengikuti. Apa organnya? Epiglotis ya katupnya. Ya kalau kita menelan itu ada yang bergerak, itulah katup epiglotis. Dengan siapa dia bergeraknya menuju mana? Ada organ lain yaitu dinding tenggorokan. Nah, adapun yang atas akar lidah. Akar lidah itu bagian dari tenggorokan walaupun dia lidah. Ya pernah kita bahas juga ya bahwa ulama menjadikan akar lidah bagian tenggorokan disebabkan akar lidah itu dia tempatnya itu masuk ke di tenggorokan. Ya tempatnya di dalam tenggorokan dengan langit mulut yang ada di atasnya. Adapun pita suara, nah seperti kita ketahui di mana huruf apa yang keluar di pita suara? besar. Iya. A dan H. Dan H. Nah, H mau dia sukun, mau dia harokat, pita suara terbukanya sedikit saja. Ini harus pakai perasaan ya untuk mengatur pita suara biar dia nggak terlalu lebar. Bukan itu terlalu lebar itu. Terlalu lebar. Kebuka sedikit sehingga kita akan dengar adanya getaran. Adapun hamzah saat sukun ketutup pita suaranya. Ketika harokat yang tadinya ketutup Antuna rasakan ya satu hamzah itu harokat awalnya ketutup dulu, setelah itu kebuka kasro i domah u. Nah, yang atas ini huruf apa ini? Yang akar lidah dengan langit mulut di atasnya. Kok dan goy. Huruf kho dan huruf goin. Iya, Mumtaz. Jadi kalau akar lidah itu kita ngerasanya seperti menekan tenggorokan atas. Ya, ketekan tenggorokan atas ya, yang menekan tenggorokan atas itu kan ada elak-elak ya. Antuna pasti tahu elak-elak yang gantung-gantung. Nah, itu si lidah yang belakangnya. Ya, kalau elak-elak kan atas. Nah, kalau ini dia belakang. Ya, di bawah ya di lidahnya.
Gerakan tenggorokan atas yaitu di mananya di lidahnya dengan langit mulut yang di atasnya. Ya, al. Huruf ho itu nggak boleh kita dari apa namanya? Dari hidung. Kalau di hidung dia lebih naik ke atas. Kalau rongga hidung dia lebih naik. Jadi nggak boleh terlalu ditekan juga di huruf ho. Kalau terlalu ditekan, nanti dia bisa naik ke rongga hidung. Nah, itu ngorok dan itu huruf ho yang keliru. As, terlalu atas. Bawah lagi. Huruf goin, Dia mirip goin sama ho, beda di sifat. Karena makroja dia sama. Karena goin tidak ada nafas. Bukan itu kalau dikasih nafas nanti jadinya huruf ho. Ya, mafhum umahat, murojaah sekali murojaah materi jika kita bahas soal UTS. Insya Allah mafhum ya. Ya Allah. Ya, oke lanjut. Huruf kaf, ya pilihan yang mana nih? Pangkal lidah dengan langit yang Yang keras. langit dan yang ke keras, iya mumtaz. Nah, yang ini ya. Huruf coba lihat yang bawah, pangkal lidah dengan langit yang lunak. Apa itu? Huruf apa? Kof. Kof. Ya, huruf kof. Jadi lebih dalam mana? Kof sama kaf. Kof. Kof. Nah, lebih dalam kof. Maka Kof. kedengarannya lebih kuat kan? Ako. Karena dia di belakang. Ako. Kalau ak lebih ringan. Dia lebih maju ke depan. Dan itu udah tabiat suaranya demikian. Beda posisi, walaupun cuma bergeser sedikit, dia bisa menghasilkan suara yang lain. Inilah pentingnya kita belajar makhraj. Saat nanti dia bergeser sedikit, berubah jadi huruf yang lain. Nanti bisa pas baca Al-Quran, keliru hurufnya, keliru huruf, udah berubah ke huruf yang lain. Dia sudah lahan jali, ya, kesalahan yang fatal. Para ulama sepakat kesalahan yang fatal itu adalah berdosa. Ya, cuma nanti tingkatannya dicek dulu. Apakah karena dia sengaja, apa karena kelalaian tidak belajar. Ya, kalau dia memang menyengaja, baca Quran biarin aja deh, pokoknya males-malesan menyengaja itu namanya. Atau dia sebenarnya tidak menyengaja, cuman nggak belajar udahlah udah merasa bisa, itu kelalaian ke dalam diri dia karena yang namanya tahu benar dan tahu salah itu dengan menuntut ilmu sehingga kita akan merasakan ilmu apa aja hadir ke kajian mungkin bahas fikih bahas tentang nasihat tentang hukum wanita ya nasihat untuk kaum wanita makin dia belajar dia makin paham makin dia peka mana yang benar dan mana yang keliru sama seperti belajar tajwid. Karena dia biasa aja, nggak belajar lagi, merasa udah lancar, karena lancar itu kan belum tentu benar ya. Kalau benar udah pasti lancar. Jadilah dia lalai, ternyata banyak salahnya. Ya, dan ini sering saya menemukan yang semisal ini. Mungkin ada di suatu acara, ya mungkin nggak tahu saya pernah cerita apa enggak ya di sini, dan acara ini pas khusus akhwat dan saya waktu itu kebetulan mengisi kajiannya. Ya bukan hadir dari awal enggak. Nah, pas saya hadir ternyata mereka lagi tilawah bersama. Ya tilawah bersama baca suatu surat dan ada yang pakai speakernya. Jadi seperti yang mimpinnya lah ya, tapi tilawahnya bareng-bareng. Ya dengan suara yang dikeraskan. Nah, lalu beliau ini yang speaker yang pakai speaker yang tilawah dikeraskan itu banyak kesalahan fatalnya, banyak. Ya dalam satu halaman itu bisa 5 lebih. Itu saya ya Allah kayak antara sedih gitu ya. Lancar mah lancar bacanya. Lancar, cuma nggak bener. Panjang pendeknya keliru. Nah, yang demikian dia merasa udah bisa. Udah merasa benar. Sebab itu dia pakai speaker ya, pakai mic karena merasa kalau nggak merasa bisa pasti dia nggak pakai mic. Aku masih pemula nggak gitu ya, tidak mau. Ini kelalaian dan dosa nggak? Emang dia nggak tahu dia salah. Ya kan Anjali itu kalau memang dia menyengaja gitu ya. Menyengaja udahlah ngasal-ngasal gitu, nggak berusaha. Nah, yang kayak tadi pun dia berdosa. Berdosanya karena tidak belajar. Beda dengan yang sedang proses belajar. Ada huruf yang memang dia belum mampu kuasai dan dia sudah berusaha. Yang semoga ini tidak berdosa kalau dia tidak memudah-mudahkan.
Tapi kalau bermudah-mudahan, kadang hadir, kadang enggak, semangatnya kurang, ya pokoknya yang penting belajar-belajaran aja. Nah ini pun berdosa juga. Jadi Allah maha maha adil, ya akan melihat bagaimana perjuangan, proses dan semangat dari hambanya. Nah kita pun demikian umahat, walaupun di antara umahat mungkin masih ada PR ya di beberapa huruf, yang penting belajar ya minimalnya agar kita tidak berdosa dan kita memiliki hujah di hadapan Allah Azza wa Jal. Ya oke, lanjut. Pangkal lidah dengan langit lunak qaf. Akar lidah dengan antara langit lunak dan keras. Ada nggak? Hmm? Yang ini yang C, jawabannya nggak ada Tidak, hurufnya. tidak Nggak ada, ada. tidak ada, Ustazah. Ya akar lidah itu kan lidah belakang ya. Dia mesti geser ke depan antara lunak dan keras, susah. Nah, salah. Yang bawah pun demikian tidak ada. Ya, yang ada itu pangkal lidah. Jadi perhatikan ada istilah yang berbeda. Nah, ini pangkal, ini sengaja saya buat soal demikian agar umahat lebih paham bedanya. Ya, pangkal dengan akar. Ya, pangkal dengan akar. Ini pangkal ini yang paling yang depan, lebih ke depan. Kalau akar yang lebih menuju ke tenggorokan. Ya kurang lebih beginilah. Ya akar itu menuju ke tenggorokan. Dan kalau akar itu sulit kita lihat ya, walaupun dengan cermin ya di belakang ya, walaupun bisa aja kita menjulurkan dengan kuat ya, kelihatan menjulurkan lidah, tapi sulit karena emang dia tempatnya itu di tenggorokan. Pangkal itu baru kof atau kaf, tergantung pangkal lidahnya nempel kemana. Kalau langit lunak, maka dia kof. Kalau dia nempel antara lunak dengan keras, maka dia huruf kaf. Ya, kalau akar lidah, tadi tempatnya siapa akar lidah? Poin. Ya, goin dan huruf Poin dan Oh, huruf kho. Iya, mumtaz. Ya, alhamdulillah sejauh ini yang saya lihat umahat sudah udah hafal ya, masya Allah, dan insya Allah sudah mengerti juga. Huruf goin, huruf goin di mana? Akar lidah. main di akar lidah dengan langit di atas. Dengan langit yang di atasnya. A. Nah ini huruf akal lidah dengan langit di atasnya, ya betul. Pangkal lidah salah ya, nah jangan ketuker. Pangkal lidah itu pokoknya kof sama kaf, tinggal dia nempel di mana. Jadi bukan dari akar lidahnya saja, mungkin nggak dari akar lidah saja? Enggak. tidak, Nggak tidak mungkin. Ya, akar lidah berdiam, tidak menuju, tidak bertemu, nggak akan mungkin mengeluarkan huruf ya, jadi keliru. Ya, oke, lanjut. Huruf lam. Dari mana lam? Sisi lidah. sisi lidah. Lidah. Siapa aja yang dari sisi lidah? Dot. Lam dan bo. Lam, dot, Dot. Juga yang ini ya, huruf lam. Ada lagi yang dari sisi lidah? tidak. Enggak ada. Dua itu saja, Ustazah. Oh, ini aja. Lebih lebar mana? Makhraj bod dengan huruf lam. Lam. Dot, Lam. Nah, lebih lebar dot atau lam? Lam. Lebih Dot. lebar lam bot, atau dot? Iya, Dot. jawabannya betul. Bod. Kalau dot, nah dia belakang Bo. sisi lidahnya. Nah, huruf dot dari belakang. Mungkin kedua sisi lidah atau salah satunya. Tapi kalau huruf la dan sisi lidah depan, ini huruf dot. Nah, dot itu sama sisi lidah depan juga. Nah, kalau huruf lam cuma sisi lidah depan, jadi lebih luas ya huruf Oh ya. dot. Nah, apalagi Bod. ya, apalagi kalau sampai sisi lidah samping dua-duanya yang dipakai lebih luas. Tapi kalau kita lihat di antara mereka berdua, oh ada kemiripan, huruf lam itu bagian dari makhraj huruf bod. Jadi kalau huruf bod kita paham dan kita benar, huruf lam lebih gampang. Huruf lam lidah samping nggak usah ditempelkan, fokus sisi lidah yang depan aja. Al. Nah coba ibu-ibu ucapin sendiri. Ya ucapin al, lalu lidah samping naikin. Al, baru huruf bod. Al, Al. ya kan? Au. Nah, al sisi lidah. Al. Nah, sekarang bukan Al. semuanya yang samping. Al. Nah, dia Au. bagian huruf lam, bagian dari huruf bod.
Ya huruf mad. Mad itu di mana? Jauh. Al-jauh. Betul, al-jauf. Kalau al-halq hurufnya ada berapa? 6. Ada 6. Hurufnya apa saja? Hamzah. Hamzah. Ha, Terus Ain. ain, Ro. ain, Ghoin. kho, ghoin. Lain. ghain dan huruf kho. Nah, coba lihat ya. Ain, ha, ghain sama kho. Itu tulisannya mirip ain, ha, ghain, kho. Bedanya titik. Kalau dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya sama persis. Ain ya seperti ghain. Tulisan ha dengan tulisan huruf kho mirip. Karena titik itu dulu tidak dikenal. Jadi huruf itu udah tanpa titik, tanpa harokat. Ya sama seperti sin dengan shin. Nah, dulu sama aja. Ya dulu sama aja begini. Lalu dikasih titik. Ya sama ulama dobet untuk memudahkan kita ya, terutama orang awam. Dulu itu sama saja. Ya sejauh ini ada yang mau ditanyakan Umaha sebelum saya lanjut? Hmm, Oke tidak ada. Ya kita ke next ya. Ya pertanyaan selanjutnya. Jawablah pernyataan berikut dengan benar atau salah. Ya nomor 6. Gunnah dan huruf mad keluar dengan cara mengalir. Gunnah dan huruf mad, betul nggak keluarnya dengan cara mengalir? Benar. Benar. Kita kalau gunnah itu yang di hidung. Kita ucapkan suara itu gunnah. Nah, pencet hidungnya pasti ketahan. Ya nggak bisa lewat dia kalau hidung kita pencet. Itu bukti bahwa dia mengalir dari rongga hidung. Huruf mad mengalir juga. Mengalir bebas dari rongga tenggorokan dan rongga mulut keluar. Mengalir terus. Maka ia disebut dengan makhroje muhakkok. Benarkah disebut dengan makhroje muhakkok? Lah. Benar. Nah, yang ini yang salah. Kalau Lah. mengalirnya dia benar. Ya kalau mengalirnya dia benar. Tapi namanya bukan muhakkok. Berarti namanya apa? Muqaddar. Muqaddar. Muqaddar ya Mumtaz. Ya jadi yang masuk ke makhroje muqaddar itu adalah gunnah dan huruf mad. Ya huruf mad dari al-jauf. Jadi jawabannya salah. Ya oke, lanjut. Huruf yang keluar dari ke atas dulu. Nah, kalau muhakkok berarti apa aja? Ada organnya. Ya, muhakkok ada organnya. Tenggorok, Tenggorokan, lisan, Lisan, bibir, asyafatain, bibir. khoisyum. aisyum. Qaisum muqaddar. Iya, al-khoisyum muqaddar. Apa al-khoisyum? Tepat keluar gunnah. Tapi kita belum belajar ya, memang belum. Al-khoisyum belum. Hanya spill sedikit aja dulu ya bahwa ibu-ibu udah ngafalin kan ada 5 makhraj umum. Ada al-jauf, ada al-halq, ada al-lisan, dan al-khoisyum. Yang muqaddar itu al-jauf dan Lisan, al-khoisyum. Ya muqaddar itu apa? Al-jauf dan ajaf, dan al-khoisyum. aisyum. Yang 3 lain al-halq, lisan, asyafatan dia muhakkok. Nah, apa sih muhakkok ibu-ibu? Yang ada sandaran. Ada bersandar. Ada ya kalau lidah ya dia ada tempatnya. Nah, dia ada tepatnya memang nempel kemana. Tapi kalau aliran kan enggak, dia nggak menempel, dia memang mengalir. Ya oke lanjut. Nomor 7. Huruf yang keluar dari masing-masing makhraj khusus di tenggorokan ada 2. Betul? Apa salah? Betul. Benar. Dari masing-masing makhraj khusus. Ada berapa makhraj khusus di tenggorokan? 3. Ada 3. Ya. Pertama, itu yang pita suara. Ya, kedua pita suara. Iya. Itu hurufnya Hamzah Dan ha. dan ini kita ulang-ulang ya karena memang soal ibu-ibu cuman sampai tengah lidah ya sampai sisi lidah ya belum keseluruhan.
Jadi ini pasti keulang. Ketika saya buat soal pun saya mikir karena materinya sebenarnya belum banyak. Cuman apa gitu ya. Jadi alhamdulillah dapat ya berpikir soal. Jadi emang kita ulang-ulang sampai ibu benar-benar paham insya Allah. Jadi target daurah ini adalah benar-benar paham dengan makhraj. Tapi ada syaratnya satu, yaitu ibu siap ikut aturan main saya. Maksud aturan main apa? Hadir di daurah. Ibu menyimak full ya. Kalau disambi, ya, maka tentu ilmunya kurang juga. Kalau ada yang tidak hadir, maka nyimak rekaman. Ya, jadi kalau ada uzur nggak apa-apa, kita izinkan tapi nyimak rekaman. Syaratnya itu. Kalau ada evaluasi, ibu murojaah. Saya tidak melihat nilai. Misalkan nilai ada yang di bawah standar, bukan itu yang saya harapkan. Lebih kepada ibu belajar. Ya, yang penting paham. Jadi setiap ada ujian memang kalau sama saya ada bahas soal. Karena yang diinginkan adalah biar ibu mengerti. Bukan tentang nilai udah selesai, nggak ada bahas soal. Jadi insya Allah jika ibu ikut aturan main saya, tapi syaratnya itu yang tadi, maka biidnillah dengan izin Allah ibu mengerti. Ya tinggal nanti praktek, ya ini terpisah lagi ya kalau praktek harus dengan talaki dan waktunya ini pasti tentunya lebih panjang lagi ya tiap kita beda-beda ibu PR-nya ya beda-beda prosesnya. Ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin lama, ada yang mungkin pertengahan. Ya oke, yang keluar dari masing-masing makhraj khusus di tenggorokan ada dua, betul. Pita suara Hamzah dan H. Terus apa lagi Bu? Selain pita suara? Epiglottis. Epiglottis ada H dan Nah, Ain. ya ada huruf H dan huruf Ain. Epiglottis dengan siapa? Nah, dia nggak bisa sendirian. Dinding tenggorokan. Dinding tenggorokan Ya atasnya. kalau pita suara dia katup, emang dia ada dua, ya dua pita suara. Jadi dia nggak sendirian, dia saling bertemu. Ya pita suara itu ada dua katup, dia saling bertemu. Epiglotis ain sama H. Lalu apa lagi Umahat? Akar lidah. Udah. Akar lidah dengan langit mulut Nah, di langit atasnya. apa hurufnya? Wain dan O dan Goin. Wain. Ko dengan goin ya. Kalau dulu ada yang kebuka kameranya ya. Saya takut masuk ke ini. Ya, huruf kho dan huruf goin. Nah, itu adalah akar lidah. Nah, kho dan goin. Pita suara hamzah sama ha. Epiglotis ain dengan huruf H. Nah, ini masing-masing ibu lihat ada dua. Ya, masing-masing ibu lihat ada dua. Ini maksud soalnya. Ini totalnya 6. Ya kan kalau lidah variatif. Ya ada yang satu, ada yang tiga. Nanti kita akan menemukan ya yang lain. Ya oke, yang lidah. Sekarang nomor 8. Ya nomor 8 huruf kaf dan kof terletak pada makhraj khusus yang berbeda. Huruf kaf Benar. benar nggak tetap pada makhraj khusus yang berbeda? benar. 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 Kenapa beda? Nah, itu pertanyaan saya. Kan dia sama-sama Karena Kof agak ke dalam. ada tumpuannya, beda penempelnya. tujuannya. Nah, betul. Kaf sama kof dia sama ibu-ibu pangkal. Ya, dia sama pangkal lidah. Ya, bukan akar lidah ya. Akar lidah itu tenggorokan. Dia sama-sama pangkal lidah, tapi dia beda tumpuan. Kalau kof tadi ada yang bilang lebih ke dalam, betul. Alias langit mulut yang lunak saja. Itu kof. Nah, kalau kaf, pangkal lidah sama, pangkal lidahnya sama, tapi tumpuannya kemana? Antara langit lunak dengan yang keras, yaitu kaf, makanya dia lebih ke depan. Jadi karena tumpuannya beda, maka kita katakan makhraj khususnya berbeda. Walaupun sama-sama pangkal lidah. Dulu awal ketika saya belajar makhraj, awal banget ya dulu, masih sebelum menikah dan sebelum kuliah, masih belasan tahun ya, masih usia belasan tahun itu saya mikir kenapa pangkal lidah makhraj, kenapa kof sama kaf itu beda makhraj khususnya. Itu pertanyaan saya dan saya nggak dapat jawabannya. Ya ibaratnya saat itu guru tidak menerangkan ya lebih secara mendetail, secara spesifik lagi. Tapi saya ngerti kof itu di sini kof ngerti. Cuman kenapa makhraj khususnya beda? Kan dia sama-sama pangkal.
Nah, akhirnya belajar dengan guru yang dari Saudi malahan, ya. Beliau tapi mukimnya di di Mekah. Ya, di Mekah kan kita kalau belajar harus terus ya, nggak cuma sampai di situ. Kita belajar terus ya dengan ya, pembaharuan ilmu yang lebih baik lagi, yang lebih kompleks lagi. Nah, beliau menyampaikan itu. Ya, walaupun dia sama pangkal lidah, tapi tumpuannya beda. Jadi tumpuan beda itu bisa berpengaruh kepada bedanya makrojo khusus. Nah, kalau makrojo khusus sama, dia tumpuannya sama. Walaupun nanti posisinya dia beda-beda. Sama seperti apa? Jim, ya shin dan huruf ya. Ya jim, shin dan huruf ya. Nah, jim, shin sama huruf ya, dia tumpuannya sama. Tengah lidah dengan langit mulut yang di atasnya. Ya, tengah lidah dengan langit mulut yang di atasnya. Tapi posisinya sama nggak ibu-ibu? Jim, shin sama ya. Nggak mau Ustazah. Posisinya Beda. beda kan? Jim dia nempel. Ya. Ini sukun karena harokat itu habis nempel dia lepas. Ya, shin nggak nempel, dia kebuka lebih sedikit dibandingin huruf ya, lebih banyak kebukanya huruf ya. Tapi makrojo khususnya kita bedain nggak? Tidak. Tidak. Jim Ya. shin huruf ya, dia makrojo khususnya tidak dibedain. Karena walaupun posisinya beda. Jadi kalau tumpuannya sama, maksudnya organnya ya, titik tumpuannya di mananya sama, tapi posisi beda, kita tetap bilang dia makrojo khususnya sama. Ya, itu artinya sama. Ya, sama nanti bibir ya, kita belajar insya Allah. Ya, oke lanjut. Nomor 9, semua sisi lidah, baik kiri atau kanan, dan bagian depan, menempel dengan sandaran yang kuat ketika mengucapkan huruf bod. Benar atau salah? Salah. Ya, kenapa Salah, salah? Ustazah. Karena Hah? yang depan itu menempelnya Huruf. Iya, tidak kuat. tidak kuat, Mumtaz. Saya bilang di sini semua sisi lidah. Nah, padahal tidak semua sisi lidah yang menempel kuat saat mengucapkan huruf bod. Jadi yang menempel kuat itu ini saya gambarin. Itu cuman yang biru. Ya, kalau ibu dua-duanya, maka dua-duanya. Ya, tapi kalau yang bagian depan, nah, dia tuh cuma sekedar ketemu aja, ya, sekedar menyentuh saja, tanpa ada penekanan kuat. Bukan artinya kuat itu ditekan berlebihan, bo gitu, bukan. Tapi kalau dibandingkan sama depan, lebih kuat yang samping. Ag. Jadi depan hanya sekedar formalitas aja, formalitas menyentuh doang udah. Tapi fokus ibu yang ada sandaran kuat itu adalah samping. Ag, ya, kalau samping aja sama juga begitu ya, tidak ada bedanya. Jadi apa jawabannya adalah salah karena tidak semua sisi. Kalau sisinya depan itu ditempel kuat juga, biasanya nanti kedengeran huruf dal yang tebal. D itu jadi lebih ke huruf dal. Ya, oke lanjut. Nomor 10. Huruf ya mad dengan ya berharokat memiliki makhraj khusus yang berbeda. Salah Ustazah. Benar. Benar apa Benar. salah? Salah. Iya, Benar. iya benar. Huruf ya mad, di mana mad? Hmm, Dia Jauh. jauh ya. Jauh. Al Tenggorokan. Jauh. sebelum mad itu al-jauh yang mengalir. Ya, iya berharokat. Ini udah dipelajari semua. lidah. Di tengah Nah, lidah. tengah lidah, berarti tengah lidah dari lidah. Lisan. Nah, jadi beda nggak? Beda. Ya, beda ya. Paham nggak ibu-ibu? Hmm? Oh iya. Ya, mafhum nggak? Udah pernah dipelajari semua. Cuman ini bentuknya bentuk soal gitu aja. Huruf al-jauh kita udah pelajari. Apa sih al-jauh? Oh, huruman. Ya, sukun sebelumnya kasroh. Waw sukun sebelumnya domah. Alif sebelumnya fathah. Dia dari aliran. Ya, mengalir itu mad.
Kalau harokat ya, yi, yu, selesai. Bukan mengalir. Dia tumpuannya cuma di tengah. Ya, tengah lidah. Ya, mafhum ibu-ibu? Salah, Ustaz. Oh, Ustazah. Mahfum. Makhraj khususnya tentu beda. Dari makhraj utamanya aja udah beda. Kalau ya mad al-jauf, kalau ya harokat lidah, dia makhraj umumnya sudah beda. Ya oke, nomor 11. Terdapat dua makhraj khusus pada area sisi lidah. Benar, Ustaz. Benar. Benar. Nah, tadi hurufnya apa, Bu? Lam Dot sama dan Lam lam. dan dod. Dan huruf lam. Ya oke. Lanjut nomor 12. Makhraj huruf lam merupakan bagian dari makhraj huruf bod. Benar. benar. Ya, benar. Benar, Ustazah. Ya. Nah, terdapat 16 makhraj khusus. Salah. Salah. Kita udah pelajari juga. Kita ngambil pendapatnya Khalil Ibn Ahmad Al-Faruq 17. dan juga Imam Ibnul Jazari. Jumhur ulama mengambil yang 17. Ya, yang mengalir 17 di buku ada. Al-Jawuf 1. Al-Halq ada 3. Alisan ada 10. Kalau Asyafatan Ada 2. 2. Kalau Al-Khayshum 1. 1. Itu ada berapa? 17. Ya, ada 17. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ibnu Jazari ada sebuah matan tajwid. Matan itu seperti sajak dalam bahasa Indonesia. Ya, kurang lebih lah, pokoknya sebuah kata yang singkat. Ya, makharijul hurufis sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, makhraju khusus itu ada 17 bagi ulama yang memang mengambil itu. Kenapa Syekh bilangnya bagi ulama? Karena memang tidak semua ulama bilang 17. Walaupun inti hasilnya sama, mereka tidak ada bedanya dalam mengucapkan huruf-huruf Arab. Lebih kepada sudut pandang masing-masing ulama. Ya, kita ngambil yang 17. Ya, oke. Kita lanjut nomor 14. Penekanan tengah lidah saat mengucapkan huruf ya akan lebih kuat dibandingkan huruf shin. Salah. Salah. Salah, Hmm, Ustazah. salah. Apakah ya lebih kuat? Enggak, ya itu justru lebih ringan. Makanya celahnya lebih besar dibandingin huruf shin. Makanya jarak antara tengah lidah dengan langit mulut atas itu lebih jauh mana? Ya atau shin? Ya. Ya, Ya. Jauh. Ya. Nah, kalau huruf shin lebih dekat. Nah, itu bukti bahwa penekanan itu lebih kuat di huruf shin. Kalau lebih kuat lagi ya huruf jim lebih kuat. Ya oke, nomor 15. Huruf alif akan selalu dipanjangkan jika sebelumnya huruf mad. Salah. Ya salah. Kenapa salah? Karena saya bilangnya alif sebelum huruf mad. Ada nggak alif sebelumnya huruf mad? Tidak ada. Nggak ada. Nggak. Itu sebelumnya harusnya fathah. Fathah. Ya, paham nggak Umahat? Letak salah. Paham ya? Alif Paham. itu sebelumnya harusnya fathah. Bukan huruf mad. Ya bukan huruf mad ya, dan nggak ada di Quran, nggak mungkin ya adanya alif sebelumnya mad, karena sama aja dia ada huruf madnya ada double, nggak mungkin. Alif itu sebelumnya pasti fathah ya, alif itu pasti sebelumnya fathah, alif mad ya. Ya oke, lanjut. Dalam mengucapkan huruf bod, posisi sisi lidah bagian depan ya, dalam mengucapkan huruf bod posisi lidah bagian depan akan menempel ke langit mulut, gigi geraham kedua sampai gigi seri. Salah. 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 yang salah yang geraham kedua itu, Ustazah. Yang pertama. Harusnya geraham Pertama. pertama. Oke, maksudnya gimana? Ini kan huruf dot. Ya, ini huruf dot. Ada samping. Nah, samping ini nempelnya kemana, Bu? Ke Gigi. dinding dalam gigi geraham. Gigi geraham yang atas.
Ke dinding dalam atau sisi dalam gigi geraham yang atas. Ke geraham mana aja yang dia nempel nih, si samping dari gigi geraham kedua sampai ke yang keempat. Jadi gigi geraham paling dalam yang kelima itu nggak dipakai. Ya, adapun sisi lidah yang depan. Nah, dari sisi lidah bagian depan, dia nempelnya kemana? Langit mulut. Ingat ini langit, bukan dinding gigi, bukan. Dia ke langit mulut. Langit mulut mana? Oh, langit mulut gigi geraham pertama. Pertama itu sampingnya gigi apa? Gigi geraham pertama, Gigi taring. Taring. gigi Nah, taring, sampingnya gigi taring. Nah, Taring. dari gigi geraham pertama maju ke depan, gigi geraham pertama, lalu ada gigi taring, lalu ada Taring. gigi seri Gigi samping, taring. seri dan depan. Nah, ini lihat ya, gigi geraham yang pertama, itulah huruf bod. Yang warna hijau ini nempelnya kuat apa enggak? enggak, Ya. Nanti sekedar menyentuh. Ya oke, nomor 17. Posisi lidah akan berbeda saat mengucapkan jim, shin, dan huruf ya. Benar. benar, Benar. Ya, siapa yang mau coba jawab? Nggak bareng-bareng sebut namanya, jim seperti apa, shin seperti apa, dan ya seperti apa. Hmm? Ayo ibu-ibu nggak usah malu. Umahat. Ana coba ya, Ustazah. Boleh, tafadhali. Untuk posisi lidahnya, kalau ketiganya itu berbeda. Kalau untuk huruf jim, itu posisi lidahnya itu lebih menempel pada langit-langit di atasnya. Kemudian kalau huruf shin, itu dia ada celah sedikit posisi lidahnya. Kemudian kalau huruf ya, dia posisi lidahnya lebih jauh dengan langit-langit di atasnya. Betul. Jadi kalau diurutin, mulai dari terjauh, apa aja berarti? Ya, shin, dan jim. Ya betul ya Mumtaz ya barakallahu fiik. Jadi kalau jima udah nempel. Shin ada celah tapi tidak sebanyak di huruf ya. Maka dari itu huruf ya kita nggak boleh berlebihan ibu menekannya. Nah ini sering ada di antara umahat ya ya jadi kedengarannya seperti ya tebal. Ayya ayya ya bukan ya. Nah itu ya bahasa daerah mana gitu. Ada ya yang berlebihan. Ya begitu aja. Ya yi yu ai bukan ya yi yu ai nggak terlalu ditekan. Dan memang dia huruf ya, cuman orang Arab mendengar huruf ya demikian nggak enak ya, bukan ya yang biasa ya diucapkan oleh mereka. Ya sejauh ini ada yang mau ditanyakan Umah sebelum saya lanjut? Nggak apa-apa deh. Hmm? Hmm? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya kalau tidak ada saya izin bentar aja Bu ya.
Ya, oke, kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya, Umahat? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, dijawab. Jadi bukan benar salah, bukan juga tentang makhraj di mana hurufnya. Jadi dijawab sesuai dengan pertanyaan di bawah. Ada berapakah huruf yang keluar dari lidah? 18. 18. 18. Kalau 10 ini makhraj khususnya ya. Yes. Kalau 10, nah ini angka untuk makhraj khusus. Kalau ada pertanyaan, ada berapakah makhraj khusus dari lidah? Maka jawabannya 10. 10. kalau saya tanya, ada berapakah makhraj khusus secara keseluruhan atau semua makhraj khusus ada berapa? 11. 17. Nah, jadi angka-angka ini Ibu jangan ketuker. Kalau huruf baru 18. Yang mana di pangkal lidah? Nah, coba kita jabarkan ya huruf ada berapanya. Pangkal, pangkal langsung aja deh bilangnya pangkal. Ya, pangkal. Ada berapa pangkal? 2. Wah. Ah, lalu tengah ada berapa? 3. 3. Ada 3. Lalu sisi 2. Lidah. 2. ujung. 3. 4. 5. Hmm, Ujung lidah ada ada berapa? 11. 11. Betul, ada 11. Nanti kita belajar di ujung. Nah, ini dihafalkan angka-angkanya juga ya. Nanti kita akan ada tambahan materi. Setelah UTS ada materi tentang ujung lidah. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 11, 18. Ini total huruf. Lanjut nomor 19. Dari huruf-huruf yang sudah kita pelajari sampai makhraj sisi lidah. Ada berapa huruf yang dibaca tebal? 4. 4. Ada berapa? 4. Apa aja huruf? Coba. Of. Ya, O. Poin, ho, boin dan huruf ho. O. Terus of, ya kof dan huruf bo, O. bod. Betul Mumtaz. Jadi jawabannya ada 4. Wain ho akar lidah. Kof pangkal lidah. Huruf bod dari sisi lidah. Saat huruf tebal kita harus ngapain? cekung lidah, Lidah cekungkan tengah lidah Kali cekung. naik, tengah lidah cekung. Ya, tengah lidah intinya adalah tengah lidah cekung. Gimana biar tengah lidah cekung? Nggak cekung itu kan artinya turun ke bawah ya. Berarti harus ngapain? Oh, lidah belakang dong, naikin. Jadi lidah belakang kita naikin biar ada cekungan di tengah lidah. Ya so, bo, ko, wo, ho. Jadi cekungkan. Biar ada turunan ya, ibaratnya begini nanti nih, ya tengahnya. Nah, untuk yang pemula atau masih ada PR di huruf tebal, dia maininnya tuh kencengin dulu aja lidah belakang. Kencengin. Tapi nanti kalau lama-lama udah dapet celahnya, lama-lama bisa, itu udah otomatis sendiri kita bisa mencekungkan tengah lidah tanpa kita harus mengencangkan lidah belakang. Karena dia udah terbiasa. Dia mengatur lidahnya tanpa kita ingat harus kencengin. Jadi memang semuanya butuh proses. Nah, tiap orang prosesnya beda-beda. Ibu lagi di mana? Kalau masih agak PR, kencengin aja dulu lidah belakang ya. Ya jawabannya ada 4. Ya oke, saat mengucapkan huruf bod, maka area mana yang cekung? Tengah lidah. Tengah lidah. Lidah. Kenapa tengah lidahnya dicekungin? Karena dia huruf tebal. Tapi Suaranya naik. Apa ya? ya, karena dia huruf Suaranya tebal, mengumpul kemudian naik ke atas. naik. Jadi huruf karena dia hurufnya tebal. Kalau ditanya kenapa tali lidah cekung? Karena dia huruf tebal. Jadi biar dia tebal harus apa? Naikin suaranya. Saat naikin suara itu sebetulnya feeling juga. Karena ada di antara namanya Tolibah. Dia bilang bahwa tengah lidah aku tuh udah cekung, tapi kenapa kok belum naik? Nah, itu harus pakai feeling juga Ibu ya untuk menaikkan suara yang ada di lidah kita. Naikin ke atas. Ya, feelingnya dimainkan untuk
atur biar lidah belakang, mohon maaf, biar tengah lidah itu cekung, nanti suara naik. So, ko, bo, huruf woin, wo, ho, tengah lidahnya turun. Lalu jangan lupa feeling, harus menaikkan suara ke langit mulut atas. Gimana cara mengatur feeling? Nah, kan kadang kita bingung gimana caranya. Kadang saya analogikannya dengan huruf A. Ya, A Indonesia aja dulu. Ya, A Indonesia. A itu tipis. Kalau O, tebal nggak itu? O. Gimana caranya kita biar ngucapin O? Ibu coba sendiri di rumah. Ucapkan A dan dia tebal. Oh, kita kita kumpulin ya suara di dalam. Ya kita kumpulin, kita kuatin, lalu kita naikkan ke atas. Kurang lebihnya begitu. Bo, naikin suaranya. Bo, naikin. Nah, itu latihan di rumah A. Bahkan ada juga umahat ya tolibah yang udah diberikan analogi ini, tapi masih belum bisa. Manusia tetap nggak bisa. Oh, biasanya kalau tetap nggak bisa itu waktunya lumayan lebih lama ya untuk belajar huruf tebal. Tapi kalau dia bisa, nah tinggal latihan aja. Ya masukkan cara ini kurang lebihnya tuh sama-sama kayak tadi ya untuk menaikkan suaranya ke huruf-huruf tebal yang lain. Ya oke lanjut. Di antara kesalahan yang sering terjadi dalam membaca huruf jim adalah Ini huruf woin. yang sering terjadi. Hmm, Gimana Bu? Ayo. Ya, udara. Ya tercampurnya udara. Tercampurnya udara. Kalau goin hampir jarang. Jadi ya jarang terjadi kecuali dia salah baca ya, tapi kalau tercampur udara itu sering, bahkan seperti keumuman orang-orang tuh jim itu ya, terutama beberapa logat itu jim itu baik yang ja 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 ya, beberapa logat itu ada yang begitu. Nah itu salah karena jim tidak mengalir udara. Nanti kita belajar sifat ya di daurah selanjutnya. Dia itu jahar. Jahar tidak mengalir udara banyak seperti jaja, bukan. Jaji, ju, aj. Diberikan sifat kolkolah. Ini kesalahan bukan diberikan sifat kolkolah. Tidak. Bukan, bahkan benar ya. Sifat kolkolah itu justru benar. Harus kita berikan kolkolah. Kecuali kalau saya bilang tidak diberikan sifat kolkolah. Nah, itu beda lagi ya. Bukan tidak. Di sini diberikan. Oke, nomor 22. Ada berapa makroj yang dikategorikan makroj muqaddar? 2. 2. Aja tadi. Ajar. Tenggorokan. Al, jauh. Terus apa lagi? Al-Khayshum. Ya, betul. Ada al-khoisyum. Oh. Al-khoisyum itu tempat keluar gunnah ya yang mengalir. Muqaddar. Sisanya ada 3. Makroj umum itu ada berapa ya ibu-ibu? Ada 5. Yang ada 5. Ya, 5 kurang 2, 3. Nah, 3 itu muhakkok. Ini saya ulang-ulang. Ya, saya ulang-ulang. Ibu-ibu moga hafal ya, dan ulang-ulang ibu-ibu hafal. Nomor 23. Saat melafazkan huruf kaf, posisi pangkal lidah terlalu dalam. Nah, saat mengucapkan huruf kaf, posisi pangkal lidah terlalu dalam. Ko, ya, terlalu ke dalam. Maka akan terdengar apa? Suara Kaf yang kuat, tebal. Kuat dan tebal. Iya, ko. Nah, itu salah. Kalau nggak banyak malu nafas, ibu coba praktekin aja. Kaf terlalu dalam. Ko. Kenapa seperti kuat dan tebal? Karena mirip huruf Qaf. Off. kof. Sedangkan kof itu dia kuat, tebal. Ya, padahal dia bukan sifat dari huruf kaf. Oke, nomor 24. Bagaimana posisi pita suara saat mengucapkan hamzah berharokat? Terbuka. Terbuka. Ya, jangan bilang sedikit. Kalau terbuka sedikit itu posisi huruf apa? Pita suaranya. Oh. Huruf H. Nah, huruf H pita suara terbuka sedikit. H, mau harokat ataupun sukun. Ha, dia ada kebuka. Kalau hamzah sukun enggak, dia ketahan. Enggak bisa mengalir apapun. Nanti kita pun belajar bab sifat ya, kenapa hamzah tidak mengalir sama sekali.
Oke, ada berapa makhraj umum? 5. Hmm? 5. Nah, untuk mazhab ulama yang mazhab kedua dan ketiga baru 4. Ya, kenapa 4 mazhab yang lain? Ada yang ingat? Kenapa 4? Mengurangi yang mana? Guna. Khoisyum. Mengurangi al-jauf. Jadi sama mereka al-jauf dihilangkan. Al-jauf itu kan tempat huruf mad ya. Nah, ini sekedar faidah, tidak masuk di pelajaran kita karena bagi bahas ini aja makhraj umum 5 kita. Nah, kalau mazhab yang lain atau pandangan ulama, pendapat ulama yang lain, mereka bilang 4. Kenapa? Karena menghilangkan al-jauf. Dan al-jauf itu tempatnya huruf mad. Terus buat mereka di mana makhraj huruf mad? Mereka menyandarkannya ke masing-masing huruf yang muhakkok. Misalkan alif, oh alif ini kan dia a ya ke hamzah. Nah, maka dia nanti makhrajnya alif mad itu di pita suara, yaitu tempat hamzah. Kalau huruf ya mad, di mana ya mad? Berarti di tengah lidah, seperti huruf ya yang berharokat. Pun demikian dengan waw mad, berarti di mana makhrajnya? Nah, di bibir. Nah, jadi dia akan diikutkan ke huruf asalnya dia. Untuk pendapat ulama yang lain. Tapi cara ngucapin mah sama aja. Nah, inilah ya yang membedakan mereka dari sudut pandang. Jadi sekelas ulama aja ada perbedaan dalam menggolongkan sesuatu. Ya pun demikian ya untuk kita kalau sudut tapi bukan dengan ilmu begini ya. Kok ilmu begini kan kita udah menyerempakan. Ya, dalam hal apapun kadang keseharian itu kita suka beda cara berpikir. Ya, selama bukan hal yang asasi, maka ya kita menerima ya, menerima apapun yang terjadi dengan perbedaan. Tapi kalau perbedaannya sudah kepada ranah ada kefasikan, keburukan, nah ini tidak ada toleransi. Jika kita mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar kita lakukan. Tapi kalau kita nggak mampu, kita cukup mendoakan dan kita mengingkari perbuatannya. Ya, mafhum ibu-ibu sejauh ini untuk materi kita. Allah, Ustazah. Ustazah. Ya, nah, lanjut. Ada berapa makhraj khusus? 17. Ulang ya, kayak udah pernah ini. Ya, lanjut. Ada berapa makhraj khusus yang keluar dari lidah? 10. Nah, di kode lidah ada 10. Ya, selesai. Ya, ada yang mau ditanyakan, Umahat? Tidak ada. Ya, oke. Insya Allah jelas sejauh ini ya. Ya, ini sudah selesai pembahasan UTS kita. Mungkin kita ini lanjut materi nggak apa-apa ibu-ibu? Gimana ibu yang lain? Ibu-ibu mau udah Lanjut, atau materi? lanjut Ada materi. ibu-ibu yang lain? Lanjut, Ustazah. Untuk Ustazah. Ya, lanjut. Yang lain, ibu-ibu jawab. Hmm, yang jawab Lanjut tidak. Ustazah. Lanjut, Ustazah. Iya, Ya, Ustazah. ya materi siapkan buku ibu-ibu. Buku makroja saya ya. Ya, sebentar Umahat.
Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagian ujung lidah. Ya, masuk ke bagian ujung lidah. Ada di halaman 18. Nah, ini bagian terakhir dari lidah. Jadi lidah itu ada 4 bagian. Bagian pertama ada pangkal lidah. Bagian kedua ada tengah lidah. Bagian ketiga ada sisi lidah. Bagian keempat ada ujung lidah. Jika Ibu lihat di buku saya, itu ada bagian A, ya B. Nah, itu di halaman 16. Lalu C, lalu D. Nah, A, B, C, D itu ada 4 poin, itu namanya pembagian lidah. Ini sengaja saya buat demikian. Adapun angka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menunjukkan makhraj khusus. Ya, angka-angka ini saya buat untuk menunjukkan makhraj khusus. Ada berapa sih makhraj khusus? Tadi kita udah sempat hitung ya Bu ya. Nah, bahwa di soal juga ada ya kalau nggak salah tadi atau tadi kita murojaah bahwa ada di lidah itu ada 10 bagian makhraj khusus. Ibu lihat ada di halaman 19. Ya, lidah itu ada 10 makhraj khusus. Kita sekarang ke bagian keempat yaitu ujung lidah. Nomor 6 yang dimana ini makhraj ke-6 dari lidah secara keseluruhan. Huruf nun saya gabungkan pembahasannya karena dia mirip. Dan nomor 7 ada huruf ro. Ada nun dan huruf ro. Ini sekedar faidah saja umahat bahwa ada mazhab ulama yang menjadikan nun dan ro ini satu makhraj. Bahkan huruf lam juga satu makhraj. Ini yang kita baca, kalau umahat baca ada di halaman 4. Ini madhab ketiga, yaitu Imam Al-Farra dan Imam Qutrub. Itu ada di halaman 4. Ya, ada di halaman 4. Madhab ketiga, Imam Al-Farra dan Imam Qutrub dan yang mengikutinya, menjadikan huruf lam, nun, dan ro itu satu makhraj. Makanya kebuang 2. Ya, al-jauf udah kebuang, di sini pun kebuang 2. Makanya makhraj khususnya 14 untuk mereka. Tapi ini di ujian nggak keluar, hanya sekedar faidah. Nah, lam untuk mereka nih menjadikan dia makhrajnya di huruf nun. Begitu juga ro menjadikan makhrajnya di huruf nun. Tapi kita mengikuti madhab yang membedakan antara lam, nun, dan huruf ro. Apa sih bedanya nun sama ro? Kalau huruf lam kan udah jelas bedanya kelihatan. Karena huruf lam sisi lidah bagian depan. Tapi kalau nun sama ro itu ujung. Ya, dia ujung. Nun, ujung lidah bertemu gusi gigi seri atas. Coba kita lihat yang ro. Punggung ujung lidah bertemu gusi gigi seri atas. Mirip nggak ibu-ibu? Nah, mirip ya? Nah, mirip. Sama-sama ujung lidah. Sama-sama nempelnya ke gusi gigi seri atas. Sama-sama ke gusi gigi seri atas. Ini lidah. Bedanya di mana? Bagian ujung. Bagian ujung. Kalau huruf ro itu punggung ujung lidah. Jadi ujung lidahnya itu lebih naik ke dalam dibandingin huruf nun. Jadi kurang lebihnya kalau ini huruf ro, ya kalau ini huruf nun. Nah, ini huruf nun. Jadi cuma beda di bagian lidah. Ujung lidah itu luas Ibu, tidak hanya satu titik aja atau satu bagian aja. Nah, punggung lebih naik. Arro, arro. Makanya ngucapin huruf ro itu jangan terlalu ujung paling ujung. Nah, nempelnya sama ke gusi gigi seri atas. Mana gusi? Ini gigi. Ini gigi seri atas ya. Nah, gigi seri atas. Ujung apa ini gigi seri atas? Nah, gusi itu yang ini. Ini saya warna hitam. Ya, jadi gusi di mana dia pertama kali menempelkan apa kalau yang kita rasain. Ini kan lidah kita ya Bu, lidah, mohon maaf, gigi ya dirasakan di gigi kita. Nah, dia ada
warna pink, merah jambu ya, warna daging dari gusi. Nah, itu tepat di situ. Ya, tepat di situ. Perbatasan mereka berdua, perbatasan gigi dengan antara gusi itu sendiri sama gigi, nah perbatasannya. Nah, tepat di situ. Jadi, gusinya jangan terlalu dalam, ya, jangan terlalu di sini. Jangan yang di warna hijau. Nah, jangan terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam, nanti istilahnya beda lagi. Jadi jangan terlalu dalam, terlalu dalam, bukan, nanti tebel biasanya, tapi an depanan, bukan ya, itu agak tebel nanti biasanya. Huruf ro pun demikian. Bedanya yang nempel huruf ro ini, ujung lidahnya lebih masuk sedikit. Ya, mafhum ibu-ibu? Allah Ustazah. Ya, boleh tanya dulu Umahat sebelum saya lanjut? Nah, kita lihat gambar. Ya, untuk huruf ro dia bisa tebal, bisa tipis. Tebal kalau dinamakan dengan tafkhim, kalau tipis dinamakan dengan tarqiq. Karena dia bisa tebal, bisa tipis, maka dia melihat dari kondisi dengan aturan tertentu. Kapan tebal, kapan tipis, nanti ada di pelajaran bab sifat. Ya, kita lihat dulu posisi lidahnya. Kalau huruf ro tebal sama seperti huruf tebal yang lain, tanggal lidahnya cekung. Nah, dilihat. Nah, untuk biar cekung, pangkal lidah ikut naik. Biar ada cekungan. Tapi kalau tarqiq tipis, enggak. Pangkal lidah enggak naik. Ya, sehingga tanggal lidah tidak ada cekungan. Ya, adapun huruf nun, dia hurufnya tok tipis, tidak ada nun yang tebal. Nanti ada sifat yang berhubungan dengan nun juga, dia bisa tebal. Tapi nanti pelajarannya di setelah bab makhraj sifat di tentang ikhfa. Nah, huruf nun. Lihat di gambar. Di huruf nun, di rongga hidungnya ada simbol suara nggak? Ada, Ustazah. Ya, ada. Kenapa dikasih simbol suara? Karena huruf nun keluarnya gunnah. Nah, gunnah itu di mana? Di rongga hidung. Dan gunnah itu di rongga hidung. Jadi nanti kalau ada ujian, ibu cek huruf misalkan di mana makhraj huruf nun, ibu cek itu. Diliatin di mananya hidungnya. Ada nggak simbol suara? Kalau huruf ro tidak. Kenapa? Karena ro tidak dari gunnah. Ya, tidak ada gunnah. Ya, tidak ada rongga hidung. Dan satu-satunya sifat yang ada makhrajnya cuman gunnah. Ya, cuma gunnah aja. Padahal gunnah bukan huruf. Itu cuma sifat. Ya, lanjut Bu. Kalau nggak ada yang bertanya ke nomor 8, huruf to, dal, dan huruf ta. Ya, lanjut ya. Nah, to, dal, dan huruf ta. Karena saya buatnya langsung bergabung di nomor 8, jadi to, dal, dan huruf ta sama nggak makhrajnya? Ma. Makhrajnya Ya kan? sama. Sama, iya. Makhraj khususnya sama. Angka-angka ini Ibu lihat itu menunjukkan makhraj khususnya sama. 6 sama 7, angka saya bedain karena nun sama ro beda. Nah, huruf to, dal, dan ta. Di mana dia? Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Nah, ini yang kita sebut dengan pangkal. Kalau tadi nun sama ro, gusi gigi seri atas. Boleh ditandain biar nggak ketuker. Kalau nun sama ro, gusi gigi seri atas. Kalau huruf to, dal, dan ta, dia sama-sama gigi seri atas sama. Tapi bedanya ini pangkal. Ya, pangkal. Nah, mana pangkal? Pangkal ini saya warnain hijau kurang lebih yang ini. Yang tadi. Nah, ini ya. Nah, kenapa nanti saya jelasin. Nah, ini. Jadi nanti si ujung lidah, dan ini pakainya yang ujung lidahnya tuh yang tepat nun. Jadi nggak yang punggung, bukan. Ya, ini. Ya, to, dal, ta. Nah, dia tempelkan kemana? Ke yang warna hijau. Jadi lebih naik. Lebih naik. Kenapa begitu? Nah, pangkal. Kita tadi bahasnya pangkal gigi seri atas. Apa sih pangkal gigi seri atas? Nah, ini gigi kita.
Terus kan ada gusi kan. Nah, di dalam gusi itu ada gigi kita yang dimana dia ujung gigi. Kayak akar giginya dia. Nah, akar giginya dia nih paling ujung yang saya tunjuk dengan warna biru ya. Nah, ini kan paling ujung gigi. Ya, kalau kita cabut gigi, ada yang lepas kah? Kan ada paling ujungnya dia si akar giginya. Ya, diri gigi belak dalam. Nah, itu pangkal. Nah, berarti pangkal gigi seri itu terletaknya lebih dalam nggak di dalam gusi? Lebih Lebih naik dalam. nggak? Lebih dalam kan? Mm-mm. Nah, inilah maksudnya yang warna hijau ini. Beda dengan nun sama ro. Dia gusito, nah maksudnya gusito itu udah pas perbatasannya. Jadi kalau pangkal di warna hijau lebih naik. Atto, to, da, ta. Jadi jangan terlalu depan banget, tapi nggak boleh terlalu dalam juga ya. Ya to, itu terlalu dalam. Dan Pak ini pakai perasaan memang karena nggak tidak bisa teraba. Ya tidak bisa kita raba di mana pangkal. Nah, dirasakan. Ya memang dia harus dirasakan aja. Intinya selama mengeluarkan huruf yang sama benar, to, da, dan huruf ta, maka itu benar. Nah, huruf to dia huruf tebal. Sehingga tengah lidahnya turun atau cekung. Ya, lihat di gambar. Nanti pun Ibu kalau ujian ada gambar, Ibu perhatikan turun tengah lidahnya cekung apa enggak. Ya diingetin itu huruf tebal. Walaupun kita belum belajar sifat, tapi masalah tebal tipis saya berikan duluan di sini karena itu yang asasi juga. Karena itu yang penting juga. Ya, dia mau ditanyakan Umahat sampai sejauh ini. Oke, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, kita ke halaman 19. Nanti kalau udah kelar, nah kita seperti biasa ya dengan soal ringan ya untuk bermurojaah ya ibu-ibu bisa murojaah. Ya halaman Ustazah 19. Iya. Afan Ya. tanya Ustazah. Iya. Tadi yang untuk gambar kan kalau to itu kan gambarnya lidah pangkal lidahnya itu naik. Nah, kalau dal sama tak kan gambarnya sama. Nanti kalau ujian misalnya keluar dal atau Mm. tak gimana untuk Nggak membedakannya mungkin, kedua nggak huruf itu ya mungkin. Ustazah? Syukron. Saya nggak mungkin ngeluarin soal begitu. Kalau sama Oh, nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Karena ada kerancuan kan. Nah, paling kalau nanti Nah, soalnya to syukron. sama dal lah misalkan gitu. Nah, dia sama Iya. bentuknya. Ya, ada Nah, lagi. syukron Ustazah. Iya, Afwan. Lagi Umat yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Ya, lanjut. Lanjut ya Ibu-ibu ya. Halaman 19 nomor 9. Ada so, ada zai sama sin. Ini pun di nomor yang sama. Nah, dia di nomor yang sama, berarti makhraj khususnya sama. Alias organnya sama. Nah, huruf so, ada zai sama sin itu kepala ujung lidah. Kalau kita bilang kepala ujung lidah, berarti ujung lidah kepalanya, bagian kepalanya. Di mana sih kepalanya? Kepala itu paling depan, pinggir banget. Ini yang saya warnain hijau. Ya, yang saya warnain hijau. Nah, kok jadi biru? Pindah-pindah. Nah, ini ya. Tuh, lihat yang di lidah. Nah, ini paling pinggir dia. Kepala itu paling depan. Ya, kepala ujung lidah. Kemana dia? Bertemu dinding dalam gigi seri bawah. Dinding dalam atau sisi dalam sama saja. Gigi seri, tapi ingat ini bagian bawah, bukan bagian atas. Kalau dari tadi kita ke gigi seri bagian atas, kalau ini ke bagian bawah. Yang mana dia? Nah, berarti giginya, nah gigi seri bawah kan. Dinding, ya dinding itu yang ini Bu. Nah, saya warnain, warna hijau. Nah, ini semuanya dinding. Nah, kalau geraham ya atas kan dindingnya. Dinding dalam, bukan dinding luar. Gigi seri yang bawah. Jadi nanti yang ini, paling ujung lidah kita ditempelkan ke sisi dalam gigi seri yang bawah. Ke gigi seri yang bawah. Sehingga nanti
suara akan melewati celah sempit antara ujung gigi seri atas dan bawah. Maksudnya gimana? Nah, kita bayangkan gigi kita sendiri, ya kita dirasakan sendiri. Kan gigi seri itu ada atas sama bawah. Nah, gigi seri itu ada atas sama bawah. Nah, kayak gini ya. Nah, tadi ujung lidah paling depan, nah yang ini ya. Nah, paling ujung lidah, dia nempelnya kan ke sini nih. Ke sini dia nempelnya. Ketika dia nempel, kita keluarkan suara di sini, pasti akan ada suara yang lewat celah sempit. Nah, celah sempit ini, nah ini saya arsil warna hitam. Akan keluar dia ke sini sudah fitrohnya suara. Ya, keluarnya antara ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah. Coba Bu. Kalau makhraj itu harus pakai perasaan, pakai feeling. Jadi nggak cuman mendengarkan teori. Ya kalau teori cuma didengerin, tapi ibu nggak pakai feeling, pasti bingung. Ya Nah ibu-ibu kerasa nggak dia keluar antara celah sempit, gigi seri atas dan gigi seri bawah? Nah, keluar nggak ibu-ibu? Iya. Suara. Ah. Ya keluar ya. Ibu-ibu yang lain gimana? Aman masih sama saya? Naam, Ustazah. Oh ya, alhamdulillah. Yang lainnya mudah-mudahan sama ya. Masih menyimak dan memahami ya. Kalau tidak paham boleh ditanyakan. Ya, huruf zai juga sama. Huruf soda, yang membedakan mereka itu tebal tipis. Tebal tipis dan yang ada nanti nafas. Nah, insya Allah di daurah selanjutnya. Nah, lihat di sini pada huruf sod, tanggal lidahnya turun cekung. Nah, lihat kan ada cekungan ya. Kalau sinama zai kan enggak. Karena sode huruf tebal. Ya oke, nomor 10. Nomor 10 sama masih tentang ujung lidah. Bertemu ujung gigi seri atas. Nah, kita akan pakai gigi seri atas lagi. Ini saya hapus biar nggak bingung. Oke, nah ini ya. Sekarang huruf vo, zal, dan sa. Kita akan pakai gigi seri yang atas lagi. Nah, ini ujung gigi seri yang atas. Ini ujung gigi seri atas. Ujung itu kalau kita menggigit sesuatu, nah itu ujungnya. Nah, jadi nanti ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas. Al, al, as. Nah, harus ke atas. Jangan sampai ujung lidah kita itu menempel juga ke gigi seri bawah. Kalau nempel nanti kecampur sama huruf yang lain. Dan jadinya bukan huruf yang seharusnya ya yang keluar. Nah, untuk huruf wo, dia huruf tebal. Jadi untuk huruf-huruf tebal sejauh ini sampai di sini aja tentang sifatnya itu ibu harus hafalkan tebal tipisnya aja dulu. Ya, yang tebal tuh apa aja. Selebihnya tentang sifat ada babnya. Nah, huruf wo, tanggal lidahnya cekung ya atau turun. Ya, wadih akhwat umahat. Nanti ada murojaah secara kita bikin rumus lagi biar nggak bingung di ujung lidah. Karena ujung lidah itu banyak. Ya ada 11 huruf dan ada 5 makhraj khusus. Ya jadi ujung lidah ada 5 makhraj khusus. Banyak ya 5. Kalau tempat lain kan paling satu, tengah lidah 1, pangkal lidah ada 2. Sisi lidah ada 2. Ujung lidah yang banyak ada 5 makhraj khusus. Dan otomatis hurufnya banyak juga. Udah mana hurufnya banyak, karena makhraj khususnya banyak. Dan Masya Allah huruf ujung lidah itu, ujung lidah kecil nggak Bu? Dibandingin tengah lidah. Ujung itu kecil nggak? Kecil. Kecil. Nah, lebih kecil kan daripada tengah. Nah, jadi walaupun dia kecil, tapi rinciannya banyak.
Jadi yang harus mulai Ibu hafalkan adalah hari ini saya kasih PR Ibu hafalkan huruf-hurufnya, huruf yang keluar dari makhraj ujung lidah. Nanti pekan depan insya Allah saya kasih rumusannya lagi. Ya, nanti ada rumusannya biar untuk kita lebih mudah menghafal. Tapi di rumah Ibu hafalkan dulu yang di ujung lidah ada 5 hurufnya apa aja. Ujung lidah kemana. Nanti kita murojaah kembali. Itu PR-nya. Ya, PR-nya. Ya, untuk halaman 20 itu pembagian ujung lidah. Nah, ini nanti kita bahas insya Allah di ringkasan pertemuan selanjutnya. Ya, silakan yang mau bertanya Umahat. Oke, tidak ada. Ya, oke, alhamdulillah ya jika tidak ada, semoga dengan ini alhamdulillah menunjukkan bahwa Umahat sudah paham ya, tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan udah paham semua. Adapun proses menghafal, proses untuk mengungkapkan kembali gitu apa yang sudah dipahami itu memang proses selanjutnya. Ya, dalam mulai belajar itu proses memahami terlebih dahulu. Yang memahami, oh ya aku paham. Ya hari ini alhamdulillah. Tinggal nanti diulang lagi dan tinggal setelah itu ibu-ibu menghafal karena tidak ada ilmu yang tidak dihafal. Walaupun nanti ada menemukan susah aku menghafalnya insya Allah asal ibu positive thinking. Ya jangan aduh udah sulit duluan. Kalau udah sulit duluan biasanya benar nanti sulit terus. Insya Allah mudah. Ya biinilah apalagi kita sedang membahas ilmu yang berhubungan dengan membaca Al-Quran. Dan baca Al-Quran harus yang benar. Ya tidak hanya lancar, tapi harus benar sesuai dengan apa yang memang Allah ridhoi ya cara bacanya. Ya cukup dari saya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, tidak ada. Ya alhamdulillah, barakallahu fikunna jazakumullahu khairan. Ya insya Allah pekan depan kita berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Dan Allah juga menerima amalan kita semua umahat. Dan mewujudkan segala cita-cita dan mimpi-mimpi kita yang baik. Dan Allah jadikan akhir hidup kita itu dengan husnul khotimah. Allah meridhoi kita semua. Ya kita tutup dengan doa. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallahu khairan, Wa Ustazah. jazakumullahu khairan. Ustazah.